Orang udah mau kondo, terus berani-beraninya main nikah-nikahan, pakai duitnya Bu Nelly pula. Kok nggak gendeng? Halo para sedulurku dimanapun kalian berada, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Nah, malam-malam gini enaknya tiduran sambil dengerin cerita nggak sih? Jadi kali ini aku mau tanya ke kalian pernah nggak sih membaca atau mendengarkan kasus di mana ada seorang pelaku pembunuhan, tapi banyak yang membela pelakunya? Apakah itu adalah sebuah kesalahan? Oh, belum tentu juga. Nah, jadi kali ini aku akan menceritakan kasus tersebut. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu. Oke? So, tanpa kesusahan lagi, let's go. Jadi kejadian ini lur, korbannya adalah seorang laki-laki bernama Pak Khairul yang dengan sangat teganya ini dihabisi oleh istrinya sendiri, yaitu bernama Ibu Neliwati. Mengapa sih itu bisa terjadi? Hal ini karena Pak Khairul ini seorang mokondo. Kalian tahu mokondo? Ya, itu dia. Dulunya ya lur ya, ceritanya ini Bu Nelly adalah seorang ibu pekerja keras dan memiliki usaha nasi Padang yang sangat sukses. Dia merintis usaha ini tuh dari nol, dari jeripayahnya sendiri tanpa bantuan Pak Khairul, dan dimana semua kebutuhan keluarganya itu ditanggung oleh Ibu Nelly sendiri, baik kebutuhan suaminya, kebutuhan ketiga anaknya, pokoknya semua kebutuhan ditanggung sama si Ibu Nelly. Jadi ya di situ memang Pak Khairul ini tidak melakukan hal apapun, ya kerjanya tuh cuman minta duit, nongkrong sama temen-temennya, dan sering banget si Pak Khairul ini main tenis di Gor Panatayuda. Tapi awalnya lur ya, Ibu Nelly ini nggak keberatan kalau Pak Khairul tuh kayak gitu, karena pemasukan dari nasi padangnya aja ini sangat banyak dan mampu menutupi kebutuhan keluarganya. Sampai suatu saat Ibu Nelly ini jengkel banget sama Pak Khairul. Jadi Pak Khairul ini sering banget ngambil uang di rumah makan padangnya tanpa sepengetahuan istrinya, dan uang itu ternyata itu digunakan untuk mainan cewek. Bahkan Pak Khairul ini sempat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya, dan itu menggunakan uang istrinya. Apa nggak gendeng? Tapi lur ya, setelah Bu Nelly ini tahu atas apa yang dilakukan oleh Pak Khairul, pertengkaran hebat itu terjadi. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali pertengkaran terjadi, Ibu Nelly ini selalu memaafkan Pak Khairul. Entah mungkin hatinya luluh atau mungkin ada alasan lain. Nah terus lur ya, harusnya kan kalau misalnya sudah ketahuan, terus sudah dimarahin sama istrinya, kan harusnya Pak Khairul ini tobat. Tapi bapak satu ini nih malah nggak kapok sama sekali. Dia masih meneruskan kelakuannya yang seperti itu. Soalnya apa? Soalnya nih dia seneng banget tuh mainan kawin-kawinan. Soalnya dari tahun 2011 sampai 2021 Pak Khairul ini sudah menikah sebanyak 4 kali. Bisa bayangkan 4 kali lur. Apa nggak hatinya Bu Nelly ini sedih banget? Orang udah mau kondo, terus berani-beraninya main nikah-nikahan, pakai duitnya Bu Nelly pula. Kok nggak gendeng? Selain suka selingkuh dan main cewek lur, ternyata Pak Khairul ini adalah orang yang sangat kasar terhadap istrinya dan anaknya. Bahkan dia ini sering banget bentak sama mukulin istrinya. Dan ada momen juga dimana saat itu yang anaknya ini sudah beranjak dewasa ini mencoba lah untuk mengingatkan bapaknya kayak, "Pak, mbok jangan mainan cewek lagi loh, Pak nggak kasihan sama mama." Di situ ya bukannya sadar apa gimana, Pak Khairul ini juga bentak, bahkan anaknya dipukul biar nggak ngurusin urusan papanya. Makanya dari apa yang terjadi, Ibu Nelly ini sebenarnya berniat sekali untuk menggugat cerai suaminya karena ya blas gak guna sama sekali, tidak bisa membantu apa-apa, bahkan sangat-sangat merugikan dirinya. Tapi karena saat itu dia baru ingat kalau semisal nanti cerai, harta kekayaannya ini bakal dibagi menjadi 2. Dan selain itu juga Bu Nelly ini takut apabila dia cerai, anak-anaknya ini bakal kehilangan sosok ayahnya. Makanya di situ atas alasan-alasan tersebut Bu Nelly ini mengurungkan niatnya. Tapi bukan berarti tidak bercerai, dia memaafkan begitu saja. Di situ Bu Nelly ini sangat marah sekali dan berniat untuk menghabisi suaminya sendiri. Dan ini mungkin alasan mengapa Bu Nelly bisa melakukan hal sekejam itu. Dan gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi karena rasa kesal, rasa amarah yang sangat tinggi, Ibu Nelly ini berniat untuk menghabisi Pak Khairul. Tapi awalnya dia ini bingung gimana sih caranya untuk menghabisi Pak Khairul. Akhirnya ya Bu Nelly karena sering banget bercerita dengan seorang tukang ojol yang memang sering langganan di rumah makan Padangnya. Dia ini kayak mungkin oversharing ya. Dia ceritakan apa yang dilakukan suaminya terhadap anak-anaknya, terhadap dirinya kepada tukang ojol tersebut. Hingga suatu saat ketika Bu Nelly ini berniat untuk menyantet Pak Khairul, dia ini meminta tolong ke ojol tadi. Oh ya,
namanya si Otong namanya. Jadi saat itu Bu Nel ini meminta tolong ke Otong untuk mencarikan dukun santet agar bisa menyantet suaminya sampai mati. Di situ Bu Nel ini memberikan 5 juta ke Otong untuk menyewa dukun tadi untuk menyantet suaminya. Singkat cerita lur ya, seperti pesulap merah katakan, dukun santet itu adalah modus penipuan saja. Makanya ya rencana itu tidak berjalan sama sekali. Makanya dari situ akhirnya tidak ada reaksi yang timbul setelah Pak Khairul ini disantet. Makanya setelah 2 bulan berlalu, Bu Nel ini pengen banget menghabisi suaminya secara langsung lur. Dia berencana menyewa orang untuk menghabisi suaminya. Makanya dari situ akhirnya Otong yang kenalannya tadi yang sering diajak curhat itu membawa seseorang yang bernama Iskandar untuk dikenalkan kepada Bu Nelly. Setelah itu ya Bu Nelly dan Iskandar ini mencoba untuk bernegosiasi. Di situ ya awalnya si Iskandar ini ragu karena pertama takut dipenjara, kemudian ketika pas sudah dipenjara nanti anak-anaknya terus istrinya gimana. Makanya di situ Bu Nelly ini mencoba untuk meyakinkan Iskandar. Dia membuat surat yang berisi perjanjian di bawah materai 10.000 di mana isinya ini apabila nanti Pak Iskandar ditangkap, anak istrinya ini bakal ditanggung sama Bu Nelly sepenuhnya. Bayarannya adalah 30 juta jika berhasil dilakukan. Tapi saat itu ya untuk awal mula lah seperti biasa Bu Nelly ini memberikan DP sebesar 10 juta rupiah. Nah terus lur ya, lucunya nih di sini. Ketika semua ini sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan pada hari pengeksekusian, tiba-tiba Iskandar ini menghilang dan melarikan diri. Akhirnya ya rencananya ini gagal semua, gagal total. Bu Nelly di situ sangat kesel sekali sama Pak Iskandar. Tapi ya mau gimana lagi, orang udah kabur kan. Di situ Bu Nelly tidak mau berhenti begitu saja. Makanya Bu Nelly meminta tolong nih kepada si Otong untuk memikirkan cara bagaimana menghabisi suaminya. September 2021, Otong mengenalkan 5 orang temannya ke Bu Nelly untuk membantu menghabisi nyawa Pak Khairul. Di situ Bu Nelly ini menjanjikan seperti yang tadi 30 juta kepada mereka, tapi pembayarannya itu dilakukan di akhir karena ya mungkin belajar dari pengalaman, takutnya kalau misalnya sudah dibayarkan di awal bakal lari begitu saja. Pokoknya semuanya udah oke nih. Akhirnya ya rencananya akan dimulai dan di situ itu aksinya akan dikomandoi oleh Otong sendiri. Rencananya nih sama lah seperti sebelumnya. Jadi mereka merekayasa bahwa kejadian ini adalah kejadian pembegalan. Ya singkat cerita, selama beberapa hari Otong ini memantau pergerakan Pak Khairul agar dia ini bisa mengambil momen yang tepat. Makanya pada tanggal 27 September 2021, Otong ini pergi ke warung dekat gor yang biasa Pak Khairul latihan. Dia mencoba untuk memantau untuk memastikan kapan Pak Khairul ini pulang. Dan setelah keluar dari gor dan pulang ke rumah, nanti Otong ini bakal menghubungi teman-temannya yang udah standby di jalur dimana Pak Khairul pulang ke rumahnya. Ya singkat cerita, 3 jam berlalu, tepatnya di jam 11 malam, Pak Khairul pulang dari gor. Di situ Otong beserta teman-temannya langsung mulai menjalankan rencananya, dimana Otong ini langsung membuntuti Pak Khairul dari belakang. Dan setelah melewati supermarket, teman-temannya ini langsung ikut membuntuti. Di situ ada 3 motor yang membuntuti Pak Khairul. Dan ya seiring berjalannya waktu, Pak Khairul ini mulai sadar kalau dirinya ini memang diikuti oleh 3 motor yang tak dikenal. Karena panik, karena takut, makanya Pak Khairul ini langsung ngebut sengebut-ngebutnya biar tidak terjadi apa-apa. Ya singkat cerita, ketika Pak Khairul ini sudah mendekati rumahnya, sudah hampir sampai di sana, mereka bertiga ini berhasil memepet dan membacok Pak Khairul. Di situ Pak Khairul jatuh dan mereka ini langsung menikam bagian pinggang dan menebas kepalanya. Setelah itu ya mereka langsung pergi begitu aja lah. Terus karena kejadiannya ini dekat sama rumahnya Pak Khairul, anaknya ini kayak denger suara rame-rame nih. Kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di luar tuh, kok ada suara mak gerosak, terus ada motor geber-geber juga di jam segini, di tengah malam pula. Di situ anaknya mencoba untuk membangunkan ibunya, tapi ibunya tidak bangun, dia tidak mengubri sama sekali, kayak seolah-olah tidur padahal ya tidak tidur. Ya karena dibangunin nggak bangun-bangun, makanya anaknya ini memutuskan keluar sendirian. Dan pas saat keluar, anaknya ini terkejut karena anaknya melihat papanya ini sudah tergeletak dengan darah yang sangat banyak. Dia menjerit histeris, lari dan langsung membangunkan ibunya lagi. Tapi ya di situ ibunya tidak menggubris sama sekali, dibangunin susah banget, kayak sengaja. Akhirnya ya karena tidak mendapatkan respon dari ibunya, anaknya ini langsung menelpon saudara-saudara yang rumahnya tidak jauh dari sana. Ya setelah semua orang ini datang untuk menolong Pak Khairul, tiba-tiba Ibu Nel ini keluar
keluar dari rumahnya. Di situ ya Bu Nelly ini kayak maca orang habis bangun tidur gitu. Di situ dia nih apa ya, berpura-pura kayak shock histeris melihat suaminya tergeletak di jalan. Padahal ya saat itu lur ya, kondisi Pak Khairul ini masih bisa bernafas, berarti tandanya dia masih hidup nih. Makanya anak-anaknya, terus keluarganya itu memutuskan untuk membawa Pak Khairul ke rumah sakit yang ada di daerah Karawang. Akan tetapi ya nasib buruk menimpa Pak Khairul, makanya keesokannya di tanggal 28 September, Pak Khairul ini dinyatakan meninggal dunia. Semua keluarga berduka, termasuk istrinya yang tanda kutip bohongan, padahal mah istrinya seneng. Ya mungkin biar eca-eca aja lah, biar tidak ketahuan. Dan setelah beberapa hari kemudian, polisi ini merasa janggal dengan kejadian tersebut. Mereka ini berpikir, mengapa kalau modusnya ini adalah modus pembegalan, kok nggak ada barang-barang mewahnya ini diambil sama tukang begalnya? Kok kayak langsung ditinggalin begitu aja? Pasti ada motif lain nih selain pembegalan. Dari situ Pak Polisi ini memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan Nur ya, sebenarnya Pak Polisi ini sudah curiga dengan istrinya. Mengapa? Karena pada saat itu polisi ini mendapatkan kabar bahwa Pak Khairul dengan istrinya yaitu Ibu Nelly ini nggak akur sama sekali. Makanya dalam beberapa hari ke depan nantinya Bu Nelly ini akan dipantau oleh mereka. Singkat cerita, dalam pengintaiannya, polisi ini melihat bahwa Bu Nelly ini nampak sedang bertemu dengan seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah si Otong. Tapi di sini polisi ini tidak tahu siapa si Otong ini. Makanya ya polisi hanya melihat hal tersebut dan wah, itu mencurigakan itu tuh. Kok kayak sedang melakukan transaksi nih. Di situ polisi ini tidak langsung bergerak, tidak langsung bertindak karena memang mereka ini tidak tahu siapa si pria itu. Barulah setelah polisi ini mengetahui identitas pria tersebut, polisi langsung memanggil untuk datang ke kantor polisi. Dan sesampainya di sana, si Otong ini langsung diperiksa dan diinterogasi. Ya kalian pasti tahu lah kalau polisi menginterogasi itu gimana ya kan. Nah karena si Otong ini tidak kuat dengan interogasian polisi, makanya dia mengaku apa yang dia perbuat selama ini. Dia mengaku memang dirinya ini adalah pelakunya, akan tetapi ada pihak yang menyuruh, yaitu si Bu Nelly itu tadi, istrinya Pak Khairul. Otong juga nih mengaku kalau dia nih dibantu sama kelima temennya, dan di situ ya polisi langsung bergeras, langsung meringkus Bu Nelly beserta 5 temannya tadi yang telah mengeksekusi Pak Khairul. Nah setelah Bu Nelly ditangkap, polisi ini penasaran dong, kok Bu Nelly ini bisa ngelakuin hal itu ke suaminya sendiri. Akhirnya dari proses penginterogasian, Bu Nelly mengaku bahwa memang tidak ada pilihan lain selain mengakhiri hidup Pak Khairul. Dia memang sudah sangat muak dengan sikap dan perilaku suaminya yang memang semena-mena. Dari yang senang main cewek, kasar ke dirinya, terus anak-anaknya, bahkan sampai mukul. Dan yang buat polisi tercengang bahwa Pak Khairul adalah seorang mokondo. Jadi memang semua kebutuhan hidup dari Pak Khairul dari tahun 2011 sampai 2021 itu adalah jerih payahnya Bu Nelly. Dia kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Ya pokoknya nggak kerja apa-apa lah, udah nggak kerja, selingkuh pula, pakai duitnya Bu Nelly juga. Ya di sini kalau jadi polisi juga bingung lur, kayak mau nyalain Bu Nelly tapi kok kayak kasihan, kayak sedih denger ceritanya. Yang tambah bingungnya lagi ya pengakuan dari saudara-saudaranya nih, dari keluarga-keluarganya. Mereka nih malah kayak membenarkan perbuatannya si Bu Nelly. Dari keluarganya Pak Khairul aja lur ya, itu mengakui kalau karakter Pak Khairul ini memang sangat kasar. Apalagi pengakuan PRT di mana Bu Nelly ini tinggal. Katanya saat itu Pak Khairul ini sampai memamerin selingkuhannya ke Pak RT ini. Apa nggak sudah gendeng, kayak bangga pamerin selingkuhannya tuh, padahal itu salah. Makanya di situ banyak pihak yang merasa kasihan sekali dengan Bu Nelly dan menganggap mungkin itu adalah jalan satu-satunya. Padahal kalau dipikir secara baik-baik ya ada cara lain nih, yaitu cerai. Tapi mungkin karena di pikirannya Bu Nelly ini pertimbangannya nanti kalau cerai itu hartanya bakal dibagi menjadi 2, makanya ya dia jalannya ya cuma itu tadi, mengakhiri hidup si Pak Khairul. Ya mau gimana pun Bu Nelly ini tetap bersalah karena memang sudah menghabisi nyawa seseorang. Makanya atas perbuatannya Bu Nelly dan gerombolannya tadi itu dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Hukumannya ini termasuk ringan, bisa dikatakan seperti itu, karena para keluarga korban ini sudah memaafkan perbuatannya Bu Nelly. Bahkan mereka ini memohoni agar hukumannya Bu Nelly ini diringankan.
Menurut kalian gimana? Apakah orang yang telah menghabisi nyawa seseorang ini perlu dibela atau tidak? Tulis di kolom komentar. Mungkin kurang lebih seperti itu sedulur mengenai cerita seorang istri yang telah menghabisi suaminya gara-gara mau kondo. Dan pesan gua kepada kalian semua, terutama cewek-cewek ya, jangan cari cowok yang mau kondo. Dan kalau misalnya udah kepepet, udah bingung, udah mending kalian cerai atau lapor polisi daripada kalian ini harus menghabisi nyawa seseorang yang udah jelas-jelas itu adalah perbuatan yang salah. Ya, itulah pesan-pesan gua. Dan buat kalian, terima kasih yang sudah menonton video sampai sejauh ini. Aku ingetin kepada kalian semua, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik berikutnya. Aku Mas Sopet pamit undur diri dan see you.